Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih asyratus saah, tentang fikih tanda-tanda hari kiamat. Saya sengaja mengangkat topik ini karena akhir-akhir ini saya lihat ada sebagian orang yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, dengan ramalan-ramalan yang aneh-aneh, ya. Sampai-sampai ramalan-ramalan tersebut ya terkadang mirip-mirip dengan ramalan para dukun, ya. Oleh karenanya saya merasa perlu untuk saling menasihati di antara kita agar tidak terjebak dengan ramalan-ramalan tersebut yang terkadang dibangun tanpa dasar atau dipaksa-paksakan. Dan ini sudah dari dulu ada seperti ini. Oleh karena para ulama banyak menulis buku-buku tentang memperingatkan timbulnya ramalan-ramalan dari sebagian orang yang terkadang jauh dari ilmu, ya, dengan memaksa-maksakan kejadian-kejadian sekarang untuk dipas-paskan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ternyata tidak benar, ya. Di antaranya yang kita pernah dengar di akhir-akhir ini seperti ada sebagian orang yang meriwayatkan suatu hadis, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hujjiyahnya, tentang bisa dijadikan dalil atau tidak, bahwasanya akan ada perselisihan di antara abna al-khalifah, 3 putra khalifah akan bertempur, ya, setelah khalifah tersebut meninggal. Waktu itu hadis ini gencar muncul tatkala Raja Abdullah rahimahullahu taala meninggal dunia. Maka mereka berkata, nanti akan ada pertempuran di antara anak-anak raja memperebutkan tahta singgasana, akan terjadi kekacauan di Arab Saudi. Ternyata enggak ada kekacauan. Kemudian muncullah Raja Salman, hafizahullahu taala. Muncul tafsir berikutnya, nanti kalau Raja Salman meninggal akan ribut anak-anaknya. Dan demikian terus. Kemudian kata mereka juga sudah muncul panji-panji hitam dari arah negeri Syam atau dari arah Irak, bahwasanya Imam Mahdi akan muncul, kebenaran dibawa oleh panji-panji berwarna hitam. Sehingga ada sedikit saja kemiripan dengan antara kejadian sekarang dengan hadis-hadis Nabi, langsung dipas-paskan, ya. Apakah berarti kalau setiap yang bawa bendera hitam kemudian dalam kebenaran, ya? Kalau saya pasang bendera hitam di atas rumah saya, berarti saya di atas kebenaran, ya. Ini terlalu dipaksa-paksakan seperti ini. Akhirnya banyak orang membangun akidah di atas ramalan-ramalan dusta seperti ini. Akhirnya menganggap bahwasanya misalnya bahwasanya anak-anak atau pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi memperebutkan tahta singgasana di atas kebatilan dan macam-macamnya, kemudian yang bawa panji-panji hitam di atas kebenaran. Akhirnya mereka membangun akidah mereka di atas ramalan-ramalan yang tidak benar ini, yang dipaksa-paksakan. Ya, seperti juga ada yang berkeyakinan bahwasanya Dajjal sudah muncul. Ini sudah dari dulu, ya. Kita dengar seperti ini. Dulu waktu saya zaman, kalau tidak salah masih SMA, ada yang mengatakan Dajjal sudah muncul di India. Namanya Sai Baba. Sakti dan macam-macamnya. Ya benar, ada kemiripan. Dajjal keribo, Sai Baba juga keribo. Cuma masalah sama-sama keribo kemudian dikatakan Dajjal. Kalau gitu banyak Dajjal di Papua kalau begitu. Enggak benar seperti ini, ya. Cuma gara-gara dia keribo kemudian dikatakan Dajjal. Ciri-ciri lain enggak ada. Dajjal disebut matanya buta satu, ini tidak. Sehingga tatkala dibuat buku, bahkan dicetak buku tersebut, dijual belikan, banyak orang yang beli. Sebagian orang ketakutan baca
buku ini, waduh Dajjal sudah muncul, gimana ini? Ya. Kalau orang sudah ketakutan Dajjal sudah muncul, antum bayangkan Dajjal sudah muncul, orang ketakutan, nanti akhirnya apa? Yang mau bangun rumah enggak jadi bangun rumah, yang mau nikah enggak jadi nikah ya. Kenapa? Takut Dajjal muncul. Kita lagi nikah, Dajjal muncul gimana? Ini ramalan-ramalan yang tidak benar ya. Ada lagi yang mengatakan sudah lahir seorang bayi di Israel atau di mana dengan mata satu. Ya akhi, mungkin benar itu lahir anak mata satu, mungkin sakit. Ya. Dianggap Dajjal. Kasihan sejak kecil sudah dituduh Dajjal. Jadi banyak ramalan-ramalan yang aneh-aneh. Belum lagi kalau kita berbicara tentang munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah muncul bolak-balik di dunia ini. Imam Mahdi palsu, muncul tewas, muncul mati, muncul. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, berarti kita akan jadi negara yang sangat makmur. Kaum muslimin akan dalam kemakmuran yang luar biasa. Sampai orang-orang akan bagi harta tidak ada yang mau terima. Orang bersedekah enggak ada yang terima sedekah tersebut. Nah, sekarang Imam Mahdi muncul, kondisi masih belum beres ya. Ya. Imam Mahdinya muncul salah waktu ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti ini kita sering dengar dan terus akan muncul ramalan-ramalan seperti ini. Dan yang terakhir yang sempat mengagetkan saya, tatkala muncul ramalan bahwasanya dunia akan kiamat. Ya, ada yang mengatakan 50 tahun lagi akan kiamat, subhanallah. Umur dunia, umur umat Islam tidak akan sampai 1.500 tahun, maksimal 1.500 tahun. Ya. Padahal tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ramalan yang cukup berani, ramalan cukup berani. Oleh karenanya nanti akan kita nukilkan Ibnu Hazm rahimahullah berkata, barang siapa yang mengatakan umur dunia begini, tahun begini faqad kadzab, maka dia sungguh telah berdosa. Karena dia menyelisihi Sharihul Quran, menyelisihi Al-Quranul Karim. Dan dia tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah ya. Kemudian sebagian orang tatkala mendengar ada selebaran seperti ini atau pernyataan seperti ini atau ceramah seperti ini, sebagian orang semangat untuk menyebarkan. Semangat. Bagi dia sesuatu yang aneh. Kemudian dia sebarkan klip-klip tersebut melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui YouTube. Dan ini berbahaya ikhwan. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Siapa yang berbicara, lihat apakah ini ulama, ya, kemudian belajarnya di mana jelas atau tidak, ya. Kemudian setiap ada yang menafsirkan tentang tanda-tanda hari kiamat dipas-paskan dengan zaman kita sekarang kemudian disebarkan. Sampai begitu banyak orang yang melihat cuplikan tentang bahwasanya hari kiamat akan tiba kurang dari 50 tahun. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan berdusta tatkala dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Tidak semua kita share ya ikhwan. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ya, mohon maaf mungkin hatinya lebih cepat emosional, lebih cepat terprovokasi. Ya, apalagi ada berita-berita tersebut langsung disebarkan. Ya. Sebentar lagi hari kiamat, Dajjal sudah muncul. Papi jangan poligami. Sebentar lagi Dajjal sudah keluar. Oh iya saya enggak poligami. Kalau Dajjal sudah keluar ngapain poligami? Jadi akhirnya seperti ini berbahaya. Ya. Akhirnya menimbulkan pola pemikiran di kaum muslimin, menimbulkan akidah tersendiri di benak-benak kaum muslimin. Maka seorang berhati-hati tatkala mendapatkan atau mendengar berita-berita tentang hal-hal seperti ini, harus dicek. Jangan dulu dia share, cek dulu benar atau tidak, bagaimana penjelasan para ulama. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian lantas kita share. Terlebih lagi sebagian orang didukung dengan kondisi kaum muslimin, sebagian orang sudah merasa kita sudah hancur-hancurnya sudah kita enggak ada jalan keluar, kita tinggal tunggu Imam Mahdi. Sehingga membuat sebagian orang sudah kita enggak, seakan-akan enggak perlu berusaha, ya sudah. Imam Mahdi sebentar lagi muncul, ya udah kita sabar nunggunya ya. Akhirnya tidak ada usaha dalam ya menegakkan Islam, misalnya menegakkan syariat Islam. Kenapa? Karena merasa sudah selesai, dunia sudah hancur, zaman sudah rusak, tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali Imam Mahdi misalnya. Ya. Timbullah tafsiran-tafsiran seperti ini sampai akhirnya muncul sebagian orang yang mendustakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, mendustakan hadis-hadis tentang turunnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Kenapa? Karena mereka melihat sebagian kaum muslimin menjadi rapuh dan menjadi lemah tatkala mendengar tentang hadis-hadis Imam Mahdi, sehingga mereka mengatakan sudah tidak usah kita
berusaha, tidak usah kita mengharapkan suatu kebaikan sehingga akhirnya hadis-hadis ini didustakan. Padahal hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Dari ini semua para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membuat saya berpikir penting bagi kita untuk membahas tentang fikih yang berkaitan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana penjelasan ulama dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi hadis-hadis yang berkaitan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang perlu kita ketahui para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi demikian, sampai terjadi demikian, sampai terjadi demikian. Kata para ulama, ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena manusia banyak yang lalai bahwasanya akan tiba hari kiamat, lalai bahwasanya dia akan meninggal dunia. Sebagaimana perkataan para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, faman mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal dunia sungguhnya telah tiba hari kiamat baginya. Ya, ada kiamat khusus yaitu menimpa setiap kita. Kapan seorang meninggal dia sudah terkena hari kiamat, dan ada kiamat al-qiyamah al-kubra, yaitu kiamat yang akan menimpa seluruh alam semesta, kiamat besar. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan subhanallah tanda-tanda tersebut kemudian terbukti untuk mengingatkan kita bahwasanya ada hari perhitungan, ada hari kebangkitan, ada yaumul hisab. Ada hari kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita harus mempersiapkan diri. Ya. Dan ini perkara yang sangat penting yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Karenanya tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Ya Rasulullah, mata saah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu tidak menjawab, ya, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Ikhwan tafassahu, tolong rapat ya, banyak saudara-saudara kita yang mau masuk, tolong rapat, tolong lebih rapat lagi. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Arab Badui ini datang bertanya kapan tiba hari kiamat, Rasulullah SAW tidak bisa jawab, dan Rasulullah SAW tidak tahu jawabannya. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini dengan pertanyaan yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, wa madza a'datta laha, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Itu yang harusnya selalu berada dalam benak kita. Apa yang harus kita lakukan, ya, untuk bertemu dengan hari tersebut. Karena kita pasti akan menemui kiamat. Apakah kiamat sugra, kita meninggal dunia, atau kiamat kubra tatkala tiba hari kiamat yang dahsyat nanti. Itu yang paling penting bagi kita. Bagaimana kita beramal saleh untuk bersiap bertemu dengan Allah, untuk bersiap tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pikirkan, sudah muncul atau belum, cocok enggak dengan hadis, kalau enggak cocok dicocok-cocokkan, ngapain? Tersibukkan dengan hal ini sementara kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali sittan, tulu'us syamsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabbah, aw khasata ahadikum, aw amrul ammah. Kata Nabi SAW, segeralah kalian beramal saleh sebelum muncul 6 perkara. Kata Nabi, segeralah kalian beramal saleh sebelum muncul 6 perkara. 6 perkara tersebut yaitu tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, yaitu sebelum matahari terbit dari barat, sebelum muncul dukhan, asap menjelang hari kiamat, sebelum keluarnya dajjal, sebelum keluarnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia, sebelum matinya kalian. Khasata ahadikum, para ahli ulama menafsirkan maksudnya sebelum kalian meninggal dunia. Au amrul ammah, sebelum tiba hari kiamat kubra. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak menunggu-nunggu tanda-tanda hari kiamat. Tapi Rasulullah SAW menyuruh kita beramal sebelum datang tanda-tanda tersebut. Kalau muncul tanda, kita semakin yakin dengan sabda Nabi SAW. Tapi tanda itu muncul atau tidak muncul, sudah muncul atau belum muncul, tetap kita berusaha untuk beramal saleh.
Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Tidak usah kita sibukkan Dajjal sudah muncul atau belum. Yang penting kita beramal soleh. Muncul enggak muncul, kalau kita enggak beramal soleh, gawat. Tapi kalau Dajjal sudah muncul sementara kita beramal soleh, enggak jadi masalah. Allah akan melindungi kita selama kita beramal soleh. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting ya kita ingatkan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lalai. Tidak lalai dari apa? Tidak lalai dari beramal saleh. Agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk beramal saleh. Mungkin kita lupa tahu-tahu ada tanda hari kiamat yang muncul. Oh, ini yang pernah dikabarkan oleh Nabi. Maka kita semakin yakin dan kita semakin bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat, maka para ulama memasukkannya dalam bab al-iman bil ghaib. Tentang al-iman bil ghaib, beriman tentang yang gaib, karena di antara makna gaib adalah perkara yang akan datang di masa depan. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya hati-hati tatkala berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, karena dia berkaitan tentang masa depan, maka seorang tidak boleh kemudian berani memastikan. Seperti saya dengar ada sebagian orang yang mengatakan pasti tahun 2000 sekian 2017 pasti Indonesia akan dikuasai ini. Tahun 2018 pasti akan begini, memastikan. Ini bahaya seperti ini. Pasti tahun 2019 pasti begini, subhanallah. Terus bedanya Anda dengan dukun apa bedanya? Kenapa Anda berani memastikan? Ini perkara gaib, Anda tidak boleh berbicara kecuali dengan suatu yang dalil yang qat'i, yang yakin. Adapun membaca hadis kemudian memahami Anda dengan pemahaman sendiri kemudian mengatakan pasti dan pasti dan pasti, ini perkara yang terlalu berani. Oleh karenanya pembahasan ini, ya, barang siapa yang membahas masalah ini, masalah tanda-tanda hari kiamat, dia bahas secara ilmiah. Ini termasuk dari al-iman bil ghaib, bahkan termasuk dalam al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat. Karena di sebelum tiba hari kiamat ada tanda-tandanya, ada alamat-alamatnya, dan dia juga termasuk dari agama yang perlu kita pelajari. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihissalam, tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkanlah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW jelaskan Islam itu 5 rukun Islam. Kemudian akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW jelaskan tentang rukun iman. Di antaranya al-iman bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Kemudian rukun iman kepada yang keenam, beriman kepada takdir. Kemudian tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah SAW jelaskan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Kemudian Jibril bertanya, fa akhbirni anis saah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Maka ya kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Karena Allah mengatakan la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya, tidak ada yang Allah beritahukan kapan hari kiamat. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang sangat spesial, yang sangat istimewa juga tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi manusia yang paling spesial juga tidak tahu kapan hari kiamat. Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan hari kiamat tinggal 50 tahun lagi. Ya berarti kalau gitu semua orang tahu dong. Iya tidak? Kalau begitu setiap orang tahu kapan tiba hari kiamat. Dan ini bertentangan dengan sharihul Quran, dengan ayat-ayat yang begitu banyak yang menjelaskan tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jibril aja tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Kemudian Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang asyratus saah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak akan melahirkan tuannya. Di antara tafsirannya yaitu bahwasanya akan terjadi banyak peperangan sehingga banyak wanita-wanita diperbudak. Kemudian wanita-wanita budak tersebut dinikahi oleh majikannya. Kemudian wanita budak tadi melahirkan anak dari majikannya. Nah, anaknya itu
kedudukannya seperti majikannya sendiri. Di antara tafsiran. Di antara tafsiran ya. Ya. Kemudian wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, ya kemudian mengembala kambing, tahu-tahu mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian di akhir hadis para sahabat bertanya, siapa tadi yang bertanya kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Tadi yang datang adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini dalil bahwasanya mengenali tanda-tanda hari kiamat termasuk dari agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum yu'allimakum dinakum." Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang tatkala berbicara tentang asyratus saah, tentang fikih tanda-tanda hari kiamat dalam rangka untuk meluruskan sebagian saudara-saudara kita yang mungkin tergelincir dalam memahami tanda-tanda hari kiamat, atau sebagian saudara-saudara kita yang ikut semangat mengeser ya sehingga membuat sebagian orang gelisah ya, dalam rangka untuk saling menasihati. Dan Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang ingin saya kritiki pada pengajian kita kali ini adalah tentang pembatasan umur dunia. Dan ini kelazimannya menjelaskan tentang kapan tiba hari kiamat. Kita dapati bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang tergelincir. Dia salah, namun kesalahan tidak boleh diikuti. Seperti As-Suyuti rahimahullahu taala. Seorang ulama besar, tetapi dia tergelincir, dia termasuk orang yang menentukan apa? Kapan umur dunia berakhir. Dan kita katakan dia ulama, namun dia tidak maksum. Oleh karenanya dibantah oleh ulama yang lain. Dibantah oleh para ulama yang lain ya. Kenapa? Karena dia berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Dengan hadis-hadis yang lemah. Di antara hadis-hadis tersebut, dalam hadis disebutkan dari Ad-Dhahhak bin Al-Juhani, beliau berkata, "Ra'aitu ru'ya," aku melihat dalam mimpi. Kemudian saya kabarkan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ceritanya dia berkata, "Idza ana bika ya Rasulullah ala mimbar fihi sab'u darajat." Tiba-tiba saya melihat dalam mimpiku aku bersama engkau di atas mimbar, dan mimbar tersebut ada 7 anak tangganya. Wa anta fi a'laha darajah, dan aku melihat engkau berada di anak tangga yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ammal mimbarul ladzi ra'aita sab'a darajat wa ana a'laha darajat." Adapun mimbar yang kau lihat ada 7 anak tangga dan aku berada di atas anak tangga yang paling tinggi, fa dunya sab'atu alafi sanah. Dunia itu umurnya 7.000 tahun. Wa ana fi akhiriha alfan, dan aku adalah di 1000 yang terakhir. Jadi kata dalam hadis ini, dunia berapa ribu tahun? 7.000 tahun. Sejak Nabi Adam ya, atau bahkan sebelum Nabi Adam, sejak bumi diciptakan, umurnya 7.000 tahun. Dan Rasulullah SAW berada di 1000 yang terakhir. Padahal sekarang sudah tahun berapa? 1400 ya. Harusnya 400 tahun lalu sudah kiamat, harusnya. Kalau kita katakan hadis ini sahih, dijadikan dalil oleh sebagian orang, kita katakan hadis ini tidak benar ya. Para ulama dahulu sebelum tahun 1000 tatkala membaca hadis ini, mereka sudah bantah. Ini enggak, ini salah, ini salah. Apalagi kalau kita sekarang sudah lewat tahun 1000, kita semakin yakin hadis palsu. Contohnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim di abad ke-8 dia sudah mengatakan hadis ini hadis palsu. Padahal belum terbukti kepalsuannya. Nanti kalau sudah lewat 1000 tahun baru terbukti apa? Kepalsuannya. Tapi mereka sudah berani mengatakan ini hadis palsu. Ibnu Hazm mengatakan yang meyakini hal ini adalah orang pendusta. Sudah berani karena mereka tahu ini bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi kita di zaman sekarang sudah tahu 1000 tahun lewat, 1400. Sekarang kita sedang di alam kubur atau di padang mahsyar, mungkin sudah 400 tahun. Karena sudah tiba hari kiamat. Ya, karena kita di 1000 yang terakhir, Rasulullah SAW 1000 terakhir, dan sekarang sudah lewat 1000 tahun.
Oleh karena dalam kitab Al-Manarul Munif karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan perkara-perkara kulliyah, perkara-perkara umum yang dengan mengetahui perkara-perkara umum tersebut kita tahu hadis ini hadis palsu. Di antaranya beliau berkata, mukhalafatuhu sharihal Quran. Jika ada hadis yang menyelisihi ayat Al-Quran yang sangat jelas, yang sangat tegas, ka hadithi miqdarid dunya, seperti hadis yang menjelaskan tentang umur dunia. Wa annaha sab'atu alaf sanah, dan bahwasanya umur dunia adalah 7.000 tahun. Wa nahnu al-an fil alfi sabi'ah, dan kita berada di 1000 yang ketujuh. Wa hadza min abyanil kadzib, dan inilah kedustaan yang sangat nyata. Li'annahu law kana sahihan, kalau hadis ini benar, lakana kullu wahidin aliman annahu baqiya lil qiyamah min waqtina hadza. Maka kalau hadis ini benar berarti hari kiamat bukan rahasia, semua orang sudah tahu. Kata beliau, di zaman kita ini berarti tinggal 51 tahun lagi hari kiamat. Tinggal 151 tahun lagi, karena beliau di abad ke-8. Kata beliau, kalau hadis ini benar berarti seluruh kaum muslimin tahu sekarang tinggal 150 tahun lagi apa? Hari kiamat. Sehingga hari kiamat bukan rahasia lagi. Ya. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. Dibantah juga oleh As-San'ani rahimahullahu taala, ya, mengkritiki perkataan As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau berkata, alimta bi anna al-qawla bi ta'yini muddati dunya min awwaliha ila akhiriha bi annahu sab'atu alafi sanah lam yathbut fihi nassun yu'tamadu alaihi. Dari sini kau tahu, kata As-San'ani rahimahullah, ulama dari negeri Yaman, bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya umur dunia itu dari awal sampai akhir hanya 7.000 tahun adalah pendapat yang tidak dilandasi dengan dalil yang bisa dijadikan pegangan. Taib. Di antara peringatan para ulama tentang hal ini, menerka atau menyatakan kapan tiba hari kiamat, umur dunia berakhir, adalah perkataan Al-Imam Muhammad bin Ali bin Hazm, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Itu pada abad ke-5. Ya, beliau berkata, wa amma ikhtilafun nasi fi tarikh fa innal yahuda yaqulun li dunya 4,000 sanah wa naif. Sungguhnya orang-orang Yahudi berkata umur dunia itu 4.000 sekian tahun. Wan Nasara yaqulun lid dunya 5,000 sanah. Orang-orang Nasrani mengatakan dunia itu umurnya 5.000 tahun. Wa amma nahnu fala naqta ala adadin ma'rufin indana. Adapun kita kaum muslimin kita tidak bisa memastikan bilangan tertentu, umur tertentu. Wa amma man idda'a fi dzalika 7,000 sanah au aktsar au aqall faqad kadzab. Adapun orang yang mengaku-ngaku atau mempropagandakan bahwasanya umur dunia itu 7.000 tahun atau lebih atau kurang, faqad kadzab, maka dia telah berdusta. Wa qala ma lam ya'ti qat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi lafdhatun tasih, dan dia tidak punya dalil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar hadis yang sahih. Bal sahha anhu khilafuhu, bahkan yang benar tidak, hal ini tidak benar dari hadis, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali nukilan dari para ulama, Al-Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Rajab Al-Hambali, semuanya membantah tentang orang-orang yang mengatakan umur dunia sekian dan sekian. Tapi di antara dalil yang mereka jadikan pegangan ada hadis yang sahih. Kalau tadi hadis-hadis palsu tentang umur dunia sekian sekian, hadis palsu. Nah, mereka juga berdalil dengan hadis yang sahih tapi salah memahaminya. Hadis tersebut maknanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama baqa'ukum fi ma salafa minal umami qablakum kama bainal asri ila ghurubi syamsi." Sungguhnya sisa kalian di bumi ini dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian hanya tinggal seperti antara asar sampai maghrib, dari asar sampai terbenam matahari. Wa utiya ahlut taurati taurat fa amilu hatta idzan tasafa naharu ajazu. Ahlu Taurat yaitu orang-orang Yahudi diberikan Taurat, kemudian mereka beramal. Mereka beramal dari pagi sampai siang hari,
tatkala sampai siang hari mereka tidak mampu lagi beramal. Ya, kemudian orang Nasrani beramal dari duhur sampai asar, terus tidak mampu lagi. Adapun kaum muslimin cuma dari asar sampai apa? Maghrib. Taib. Kemudian mereka mengambil kesimpulan, jadi hadisnya saya jelaskan ya. Jadi umat Islam dibandingkan dengan seluruh umat sebelumnya. Umat sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihissalam seperti ba'da maghrib sampai pagi. Totalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, karena umat Yahudi dimulai dari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, umur umat Nabi Musa seperti dari pagi sampai duhur. Dan umur umat Nasrani dari duhur sampai asar. Dan umur umat Islam dari asar sampai apa? Maghrib. Totalnya 100% umur dunia. Kata mereka, Rasulullah SAW menjelaskan, berarti menunjukkan umur umat Islam sangat sebentar. Kenapa? Menurut ahli sejarah, umur umat Yahudi sekitar 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih. Dan itu adalah dari duhur sampai apa? Sampai asar. Nah, berarti dari apa? Dari pagi sampai apa? Duhur. Yahudi dari pagi sampai duhur. Dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa 2000 lebih. Ya. Kemudian tinggal setengah hari dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sampai umat Islam selesai, ya, sama dengan antara zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Paham? Jadi Yahudi kan dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Umurnya setengah hari. Ternyata totalnya 2000 tahun. Kemudian waktu yang tersisa dari duhur sampai maghrib itu gabungan antara waktu umat Nasrani dengan waktu umat Islam. Nah, berarti sementara umur umat Nasrani cuma 600 sekian tahun. Sampai munculnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 671 kalau nggak salah. Berarti umur umat Nasrani sejak lahirnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad 671 tahun. Berarti umur umat Islam 2000 dikurangi 671. Paham? Paham atau tidak? Ini kita kembali lagi SD ya. Saya ulangi. Antum bayangkan waktu dari pagi sampai maghrib itu dibagi dua. Hari dibagi dua. Dari pagi sampai duhur ternyata 2000 tahun. Paham? Dari duhur sampai maghrib juga 2000 tahun. Ternyata umur umat Nasrani 671 tahun. Berarti umur umat Islam 2000 kurang 671. Berapa keluarannya? 1300 sekian. Sudah hari kiamat dong ya. Berarti. Ya. Ada yang hitung-hitung, cara hitungnya beda-beda ya. Ada yang hitung-hitung pokoknya 1500. Ya sudah, terserah cara hitung mau bagaimana ya. Taib, ini salah paham tentang hadis ini. Bahkan sebagian orang berani mengatakan ini pendapat Ibnu Hajar, ini dusta, enggak benar. Ibnu Hajar menukil pendapat ini dengan mengatakan qila, dikatakan, untuk dalam rangka dia bantah, dan dia bantah dalam tempat yang lain. Maka jangan sampai kita menisbahkan suatu pendapat dengan pendapat ulama padahal ulama tersebut tidak mengatakan ini tidak benar. Ibnu Hajar menukil, ada yang mengatakan demikian, tapi bukan dia berarti mendukung. Dia bantah setelah itu. Dan maksud kata para ulama menjelaskan tentang hadis ini, ya, maksudnya adalah bukan masalah umur, tapi hanya sekedar perumpamaan. Dan perumpamaan tidak mesti harus tepat persis. Ini yang pertama, ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, maksudnya Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang sulitnya syariat umat-umat terdahulu. Syariatnya Nabi Musa berat, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wala tahmil alaina rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami syariat yang berat sebagaimana kau pernah bebankan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya umat Nabi Musa berat. Kemudian umat Nasrani juga syariatnya berat. Islam, Nabi SAW datang dengan rahmat, dengan banyak kemudahan. Jadi seakan-akan umat Yahudi yang beramal 2000 tahun bisa ditempuh dengan cepat oleh kaum muslimin hanya sekedar dari asar sampai apa? Maghrib. Jadi bukan masalah umur, tapi masalah tentang amal yang berat atau amal yang ringan. Di antara yang menguatkan hal ini, kita bicara tentang logika saja. Sekarang antara duhur sampai maghrib, duhur sampai asar, mana yang lebih panjang? Antara duhur sampai asar atau asar sampai maghrib? Saya tanya sama antum ya. Saya ulangi lagi. Mana yang lebih panjang waktunya? Dari duhur sampai asar atau asar sampai maghrib? Duhur sampai asar ya.
Duhur sampai asar. Kemudian bagaimana Anda kemudian tafsirkan umur umat Nasrani 671 tahun, umur umat Islam 1500 tahun? Paham? Kalau kita ternyata meninjau dari sisi waktu, ini salah. Salah atau tidak? Salah. Karena antara duhur sampai asar cuma waktu 671 tahun. Ternyata dia lebih panjang daripada dari asar sampai maghrib. Sementara asar sampai maghrib Anda tafsirkan dengan 1400 tahun atau 1500 tahun. Paham Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Paham ya? Saya ulang lagi? Tidak perlu ya? Tidak perlu. Jadi ini semua adalah kedustaan, tidak benar, kesalahan. Kita bilang kesalahan. Ya. Apalagi taruhlah kita bilang, kita terima pendapat yang paling top, umur umat Islam 1500 tahun. Ada yang mengatakan tadi 1300, ada yang mengatakan 1400. Tergantung cara hitungnya, rumus apa yang dia pakai. Tetapi kalau kita ambil pendapat yang paling banyak, umur umat Islam ternyata 1500 tahun. Baik. Sekarang kita tahun berapa sekarang? 1438. Coba buka kalkulator. Saya ingin antum hitung sama saya. Ya. Sudah buka kalkulator? Ya. Buka ya. 1438. Baik. 1500 kurang 1438 berapa? Berapa? 62. Dan ingat, tanggal Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi. Nabi di Mekah 13 tahun. Ya, berarti kurangi lagi 13, jadi tinggal berapa? Dikurangi tahun sebelum Hijriah. 49. Sudah? Kemudian dikurangi lagi Nabi Isa nanti kalau turun, ya, dia hidup 40 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kurang 40. Tinggal 9. Berarti sebentar lagi Dajjal muncul 9 tahun. Ya, Dajjal muncul berapa tahun lagi? 9 tahun. Coba antum cek di atas muka bumi, ada enggak yang lahir matanya buta satu? Ya, subhanallah. Bikin orang takut 9 tahun lagi Dajjal apa? Muncul. Aduh, saya lagi cari tanah bangun rumah, sudah enggak usah bangun. Cuma sebentar lagi Dajjal muncul. Ngapain? Saya mau ngelamar kerja, enggak usah, sebentar lagi 9 tahun, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul. Ini adalah tafsiran yang keliru tentunya ya. Tafsiran yang keliru tentunya. Dan bantahan yang paling mudah disebutkan dalam hadis, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "La uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di." Aku akan menyampaikan kepada kalian tentang suatu hadis yang tidak akan ada seorang pun yang menyampaikannya setelahku. Artinya saya yang tahu hadis ini karena saya dengar langsung. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis saah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilmu, akan berkurang ilmu. Wa yadhharul jahlu, dan akan nampak kejahilan. Wa yadhharuz zina, dan akan muncul perzinahan. Wa takthurun nisa, dan akan banyak perempuan. Wa yaqillur rijal, dan akan sedikit laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid." Sampai-sampai 50 orang wanita diurus oleh satu lelaki. Sampai-sampai 50 wanita diurus oleh satu orang lelaki. Seharusnya sudah zaman sekarang ini. Satu orang lelaki dikejar-kejar oleh 50 apa? Wanita. Antum sudah dikejar 50 wanita? Belum. Satu aja enggak kejar-kejar, Ustaz. Kalau saya tambah satu, satunya ngejar pakai pentungan, Ustaz. Taib, ini bahantan yang sangat telak. Kalau antum bilang 9 tahun lagi kemudian Dajjal sudah muncul, mana zaman satu orang laki-laki dikejar oleh perempuan apa? 50 wanita. Belum, masih jauh. Karena kita lihat secara zahir wanita sekarang belum sampai 50 kali lipat. Sudah atau belum? Belum. Mungkin memang lebih banyak tapi belum sampai pada bilangan 50 kali lipat jumlah apa? Lelaki. Masih ada tahapan-tahapan 10 tahun lagi belum tentu dan seterusnya. Maka ingat pendapat yang mengatakan hari kiamat akan tiba tahun sekian, tinggal berapa tahun lagi, ini semua kata Ibnu Hazm adalah kedustaan. Adalah apa? Kedustaan. Kemudian tadi saya juga katakan, antum kita tadi kalau orang meninjau kepada masalah umur, sehari penuh 24 jam adalah umur dunia. Adalah umur dunia. Ternyata dari pagi sampai maghrib 4.000 tahun, kan tadi? 4.000 tahun. Berarti umur umat-umat sebelumnya juga cuma 4.000 tahun. Dan ini sangat kita ragukan ya. Kenapa Nabi Nuh saja umurnya sudah 1.000 tahun, padahal nabi-nabi begitu banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh entah berapa tahun.
Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 kurun, 10 generasi. Sementara generasi Nabi Nuh saja berapa tahun? 1000 tahun. Padahal menurut hitungan mereka kalau ditinjau dari sisi umur, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Musa harusnya cuma 4000 apa? Tahun. Paham ya? Ini semua bantahan bahwasanya maksud Nabi bukanlah ditinjau dari umur. Jadi tidak perlu hitung-hitung macam-macam ya. Tapi di sana ada beberapa kaedah yang harus kita perhatikan dalam mensikapi hadis-hadis yang berkaitan tentang asyratus saah. Yang pertama, para hadirin, kaedah yang pertama, hendaknya menduga akan muncul apa dan apa. Boleh-boleh saja kalau memang benar-benar kuat dalilnya, namun tidak boleh memastikan. Namun tidak boleh apa? Memastikan, ya. Namun tidak boleh memastikan. Seperti dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Sebagian sahabat menduga Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sebagian sahabat menduga Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Kenapa para sahabat menduga demikian? Karena Rasulullah SAW memberi isyarat seakan-akan dia Dajjal. Sehingga ada khilaf sampai sekarang, apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal yang sudah muncul sejak zaman Nabi, kemudian umurnya dipanjangkan sampai sekarang, sampai menjelang hari kiamat, atau dia makhluk yang lain yang belum lahir sampai sekarang. Ada khilaf di kalangan para sahabat. Para sahabat menduga Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Kenapa? Karena ada tanda-tanda seperti isyarat dari Nabi yang menunjukkan seakan-akan dia Dajjal. Maka kata para ulama dalam hal ini, para sahabat menduga-duga karena ada isyarat, ada dalil yang kuat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Kalau Dajjal muncul dan saya masih ada di antara kalian, saya akan lawan Dajjal, kata Nabi SAW. Jadi para sahabat khawatir jangan-jangan Dajjal muncul di zaman mereka. Ya. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita bisa saja mungkin kalau benar-benar sangat kuat dalilnya, boleh saja kita menduga, tapi tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Apalagi hanya mengkait-kaitkan tanpa ada kaitannya sama sekali, atau hanya keterkaitan yang kecil, kemudian dianggap ini pasti begini, akan terjadi demikian dan demikian. Maka ini tidak diperbolehkan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat dibagi dua oleh para ulama. Ada namanya asyratus saah as-sughra dan asyratus saah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Bedanya di mana? Tanda-tanda kecil hari kiamat menunjukkan akan tiba hari kiamat. Sebentar lagi tiba hari kiamat. Itu tanda-tanda kecil. Tetapi kalau tanda-tanda besar menunjukkan akan tiba hari kiamat, sudah sangat dekat. Oleh karena para ulama mengatakan tanda-tanda hari kiamat biasanya berkaitan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Mereka mengatakan contohnya Dajjal. Dajjal ini makhluk yang aneh, yang luar biasa, saktinya luar biasa. Kalau berkata kepada langit, ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka langit akan turunkan apa? Hujan. Kalau dia berkata kepada bumi yang kering, wa ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkan tumbuhan kalian, maka akan tumbuh. Kemudian dia akan berjalan dengan kecepatan angin yang bertiup kencang. Wa laisa baladun illa sayata'u dajjal. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Jadi seluruh negeri akan didatangi Dajjal, termasuk Bogor ya. Baik. Kenapa dia dimasukkan dengan tanda-tanda hari kiamat? Karena dia aneh, sakti luar biasa. Ya. Kemudian di antara tanda-tanda besar hari kiamat seperti matahari terbit dari apa? Dari barat. Seperti hewan keluar bisa berbicara. Ini tanda-tanda hari kiamat yang tidak biasa. Kata para ulama apa? Untuk menunjukkan bahwasanya apa yang ada di alam semesta, ya, yang kita lihat langit begitu luas, yang begitu kokoh, gunung yang kokoh di atas muka bumi tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu waktu Allah akan hancurkan semuanya. Di antaranya Allah tunjukkan ada perubahan aturan di bumi. Nabi Isa turun dari apa? Langit. Ini tidak biasa seperti ini. Dajjal begitu sakti, ini tidak biasa. Ya. Ini suatu hal yang tidak biasa. Pertanda akan ada perubahan. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi termasuk tanda hari kiamat besar atau tanda hari kiamat kecil? Sebagian ulama memasukkan dia dalam tanda hari kiamat besar, tanda besar hari kiamat. Kenapa? Karena dia sezaman dengan Dajjal.
Dia sezaman dengan Dajjal, dengan Ya'juj wa Ma'juj, ya, dan ini semua aneh-aneh. Dajjal aneh, Ya'juj Ma'juj juga apa? Aneh, ya. Dia sezaman. Maka mereka memasukkan Imam Mahdi dalam tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Al-Imam Mahdi meskipun sezaman dengan Dajjal, tetapi dia termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Kenapa? Karena dia manusia yang biasa. Hanya orang soleh, kemudian memimpin kaum muslimin, tidak ada hal-hal yang luar biasa. Dia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya. Kemudian para ulama juga khilaf tentang berapa jumlah tanda-tanda hari kiamat kecil. Terlebih lagi tatkala mereka khilaf tentang sebagian hadis. Ada sebagian hadis yang mereka dhaifkan, ada sebagian ulama yang mensahihkan. Dan sebagian ulama mengumpulkan seperti Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah, dia kumpulkan kalau tidak salah ada 57 tanda hari kiamat kecil. 57 tanda hari kiamat kecil yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda hari kiamat besar ada 10. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini tanda hari kiamat adalah demikian, sebelum terjadi hari kiamat akan muncul ini dan ini. Ingat, akan muncul ini dan itu, tanda-tanda hari kiamat tersebut tidak bisa kita ambil hukum fikih dalam tanda-tanda hari kiamat tersebut. Jangan mengatakan setiap yang disebut oleh Nabi pasti haram, tanda-tanda hari kiamat, atau berarti dianjurkan, atau mubah. Jangan kita terapkan al-ahkam at-taklifiyah yang 5, wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Ini tidak bisa kita terapkan dalam tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Tanda-tanda hari kiamat tersebut kalau mengetahui hukumnya ditinjau dari hadis-hadis yang lain. Ada di antaranya yang haram, ada yang di antaranya yang benar, ada yang baik dan macam-macamnya. Contoh seperti kesalahan sebagian orang yang berdalil dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, hal ra'aita al-Hirah, wahai Adi bin Hatim, apakah kau pernah melihat kota Al-Hirah? Qultu lam araha. Kata Adi bin Hatim, aku tidak pernah melihat kota tersebut. Waqad umbitu biha, dan aku telah dikabarkan tentang kota tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in talat bika hayatun la tarayanna adh-dha'inata tartahilu minal hirah hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Kalau kau masih hidup, umurmu panjang, wahai Adi bin Hatim, kau akan melihat ada seorang wanita tua yang berjalan sendirian dari kota Al-Hirah menuju ke Ka'bah, kemudian tawaf di Ka'bah, dan dia tidak takut sama sekali kecuali hanya takut kepada Allah. Sebagian orang berpendapat bahwasanya ini dalil bahwasanya safar tanpa mahram tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat ada seorang wanita yang berjalan bersafar sendirian kemudian dia tawaf di Ka'bah. Kita bilang enggak boleh dijadikan dalil dari hadis ini. Karena Rasulullah SAW tatkala menyebutkan hari kiamat bukan dalam rangka menyebutkan ini halal atau haram. Paham? Contoh Rasulullah SAW mengatakan ya tentang tanda hari kiamat, ya, dan para ulama menyebutkan bu'istu ana wa hataini kas-saah. Bu'istu ana wa sa'a ka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti dua jari jemari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Oleh karenanya para ulama memasukkan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda hari kiamat. Baik, tanda munculnya nabi haram atau halal? Bahkan rahmat. Paham? Contohnya di antara tanda-tanda hari kiamat terbelahnya rembulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan pernah terbelah rembulan. Apakah terbelah rembulan perkara yang haram atau halal? Tidak ada hubungannya. Contohnya sebagian orang salah paham. Tidak boleh meninggi-ninggikan bangunan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda di antara tanda-tanda hari kiamat, engkau melihat penggembala kambing tidak pakai alas kaki, tahu-tahu yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Oh, tidak boleh kita tinggikan bangunan. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Kita katakan tanda hari kiamat tidak mesti apa? Haram. Ya. Kalau dia meninggikan bangunan dalam rangka untuk ya kenyamanan kaum muslimin seperti hotel-hotel yang ada di Mekah dan Madinah, enggak jadi masalah. Justru itu meringankan kaum muslimin, ya, menyenangkan kaum muslimin, ya. Jangan dikatakan lihat orang-orang Arab sudah berlomba-lomba, haram itu. Rasulullah SAW sudah sebutkan dalam apa? Al-Quran. Dalam apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada kaitannya antara halal dan haram. Dan ada yang haram seperti Rasulullah SAW sebutkan wa an yaksura zina wa an yaksura jahlu. Sebelum hari kiamat akan muncul banyak kebodohan dan akan banyak perzinahan. Ini haram. Ini dalam rangka mencela. Jadi maksud saya tanda-tanda hari kiamat tidak ada kaitannya dengan halal dan haram.
Untuk mengetahui itu halal atau haram, kita harus melihat dari dalil-dalil yang di luar tanda-tanda tersebut. Paham? Paham atau tidak? Paham. Baik. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kaidah berikutnya, yaitu tidak mungkin kita menerapkan tanda-tanda hari kiamat kepada kejadian-kejadian tidak bisa kita memastikan tanda-tanda hari kiamat tersebut ya dengan pasti kecuali setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi maka tidak boleh kita memastikan. Tidak boleh kita pastikan. Dan itu bukan kebiasaan para salaf. Para salaf tidak pernah memastikan sebelum terjadi. Namun setelah terjadi mereka bisa pastikan. Demikian juga para ulama. Dalam buku-buku sejarah mereka mengatakan inilah yang pernah disebut oleh Nabi SAW setelah terjadi. Setelah terjadi. Tapi sebelum terjadi tidak boleh kita bilang pasti begini pada zaman ini. Kemudian si fulan, ya ini hati-hati ya. Seperti banyak orang-orang menerka-nerka siapa Imam Mahdi. Sampai saya baca ada pendapat yang mengatakan Saddam Hussein adalah Imam Mahdi. Ada pendapat demikian. Tatkala dia kemudian seakan-akan melawan orang kafir, seakan-akan ini Imam Mahdi yang muncul. Akhirnya orang berusaha mendukung Saddam Hussein dengan berbagai macam dalilnya, dengan beranggapan Saddam Hussein ya rahimahullah adalah Imam Mahdi, dan ternyata tidak benar. Bahkan ada yang berpendapat Imam Mahdi ya akan muncul dari Taiwan. Ya. Itu bukan Imam Mahdi ya. Ya. Jadi Imam Mahdi orang Taiwan. Ada pendapat seperti aneh-aneh. Ya. Seperti dulu pernah kasus di Arab Saudi. Ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya, sampai mic direbut oleh dari imam. Kalau tidak salah tahun 70-an sekian ya. Saya dengar cerita dari sebagian orang yang mengalami kejadian tersebut. Ya, sampai tatkala itu sebagian orang mimpi dengan mimpi yang sama bahwasanya si fulan adalah Imam Mahdi. Akhirnya dia minta dibaiat. Banyak orang yang terfitnah tatkala itu. Menyangka dia Imam Mahdi, apalagi beberapa orang mimpinya sama, itu adalah Imam Mahdi. Tapi kalau disampaikan kepada para ulama kibar, para ulama besar, itu bukan Imam Mahdi. Sebentar lagi akan dimasukkan dalam jejeran orang-orang pendusta. Dan benar, tidak lama kemudian Imam Mahdi tersebut ditembak mati oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau dia Imam Mahdi tidak mungkin kalah. Paham? Kalau dia Imam Mahdi nggak mungkin kalah. Ya. Kemarin juga ada orang Indonesia yang ngaku sebagai Imam Mahdi, baru-baru saja. Indonesia ini macam-macam ya, luar biasa. Yang ngaku sebagai Imam Mahdi banyak, berulang-ulang. Sampai ada wanita ya, dia Aminuddin juga pernah ngaku sebagai Imam Mahdi. Awal-awal dia muncul dia ngaku sebagai Imam Mahdi. Padahal kita tahu imam itu laki-laki bukan perempuan. Kita enggak tahu bahasa Arab. Sekarang ngaku Jibril datang mau turun di Monas, tapi bandaranya belum siap. Macam-macam. Ya, dan aneh-aneh ya. Saya pernah naik kapal kemudian saya ditawarkan sama ABK, Ustadz, kita ceramah di kapal, Ustadz, tidur aja di kamar Ustadz, di kelas nggak boleh, itu punya pemerintah. Saya bilang nggak boleh. Enggak Ustadz, nggak apa-apa. Ya, biasanya juga kalau yang lain juga tidur. Kemarin ada Imam Mahdi ke sini Ustadz. Masya Allah. Ngaku sebagai Imam Mahdi banyak ya. Ada yang pernah ngaku sebagai Nabi Isa. Saya pernah lihat di YouTube, mungkin masih ada, agak lama. Turun rambutnya gondrong persis Nabi Isa. Ya, gondrongnya doang ya. Di wawancara, kenapa turun? Karena saya sudah lihat banyak kerusakan, banyak kesyirikan. Jadi waktunya saya turun. Mantap. Yang lebih aneh, saya pernah ketemu orang mengaku sebagai apa? Sebagai nabi di kapal. Datang tiba-tiba orang ceramah, sebenarnya Jibril alaihissalam sudah lama datang kepada saya. Cuma saya sembunyikan. Sekarang saatnya saya kabarkan. Ya. Jadi Jibril telah datang kepada jadi nabi, subhanallah. Wajah saja tampang tidak cocok jadi nabi. Nabi palsu. Hampir-hampir saya jadi sahabat ya. Baik. Oleh karenanya para sahabat menegur kalau ada orang yang langsung memastikan pasti begini, sementara tidak pasti. Kecuali kalau sudah terjadi. Seperti dari Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ji'tu yaumal jara'ah fa idza rajulun jalis." Aku datang ke suatu tempat al-jara'ah ya. Suatu nama tempat di Kufah. Kemudian ada seorang tiba sedang duduk di situ. Fakultu la yuharaqanna al-yauma hahuna dima. Hari ini akan terjadi pertumpahan darah di sana.
Faqala dzakar rajul, lelaki tersebut bernegur, "Kalla, tidak, wallahi tidak." Qultu bala wallahi, akan ada pertumpahan darah hari ini. Kata dia, "Kalla, wallahi tidak." Qultu bala, debat-debatan. Kemudian orang ini membantah, "Kalla wallahi innahu la hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsanihi." Ya, tidak akan terjadi pertumpahan darah di sini karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru lelaki Jundub baru tertegun. Ternyata hadis lelaki tersebut adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan dia melarang, jangan pastikan sesuatu. Akan terjadi pertumpahan darah, akan begini, Indonesia akan dikuasai oleh kelompok tertentu tahun 2017, tahun 2018 akan begini, 2019 akan begini. Dan macam-macamnya. Ini hati-hati seperti ini, bikin orang ketakutan, memastikan ini, ya. Para ulama menjelaskan, tidak boleh kita memastikan, misalnya kita katakan, oh maksudnya dari tanda hari kiamat ini adalah tahun sekian akan terjadi, sementara Nabi tidak menentukan. Atau kita mengatakan yang dimaksudkan dengan fulan adalah sekian, adalah si fulan, ya. Oh yang dimaksud Imam Mahdi adalah si fulan, ya. Seperti tadi ada yang ngaku si Imam Mahdi, kita benarkan, tidak boleh kecuali ada dalilnya. Seperti ini tidak boleh memastikan hadis-hadis tersebut kepada orang tertentu atau kepada waktu tertentu atau kepada tempat tertentu kecuali dalilnya sangat sharih. Tetapi kalau kita mengatakan secara umum maka tidak mengapa. Seperti kita sampaikan secara global. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak akan tegak hari kiamat kecuali akan muncul kebodohan, akan berkurang ilmu, terjadi banyak zina. Kita bilang zaman kita sekarang, ya, ada sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Zina tersebar, ya, kebodohan di mana-mana, ilmu berkurang dan macam-macamnya, ya. Ya, suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya. Kita sebutkan, ya. Secara umum tidak jadi masalah. Adapun kita mengatakan yang dimaksud oleh Nabi si fulan adalah si fulan, yang maksud oleh Nabi Imam Mahdi adalah si fulan, maka ini hati-hati. Ini tidak dilakukan oleh para ulama. Kemudian di antara kaidah berikutnya, seorang kalau hendak berbicara tentang memastikan tanda-tanda hari kiamat atau menafsirkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, hendaknya dia berusaha mengumpulkan seluruh jalur-jalurnya, jalan-jalannya, sehingga dia bisa melihat lafal-lafal yang ada. Tatkala dia sudah mengumpulkan lafal-lafal yang banyak, baru dia bisa menafsirkan. Adapun dia hanya melihat satu jalan, satu lafal, kemudian dia tidak memandang lafal-lafal yang lain, nanti dia bisa salah menafsirkan. Dia bisa salah menafsirkan. Contoh, ya, yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang saking bencinya kepada dakwah yang digencarkan oleh Arab Saudi, ya. Mereka menafsirkan tentang tanduk setan, ya, yang akan muncul di Najd adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gara-gara melihat satu hadis, satu lafal, tidak melihat lafal yang lain. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berilah berkah kepada kami di Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah kepada Yaman kami. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Ya Rasulullah, bagaimana doa untuk berkah bagi Najd kami? Rasulullah SAW mengulangi lagi, ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam, berikanlah berkah kepada Yaman. Mereka pada saat bertanya lagi, ya Rasulullah wa fi najdina. Ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hunalika zalazil wal fitan. Sungguhnya di Najd itu akan muncul gempa dan fitnah-fitnah, kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd akan muncul tanduk syaitan. Kemudian ditafsirkan oleh mereka yang dimaksud dengan tanduk syaitan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Inilah kedustaan. Mereka memastikan sekarang ini maksud dengan tanduk syaitan adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal negara Arab Saudi berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bekerja sama dengan Imam Muhammad bin Saud. Berdirilah tegak negara Arab Saudi. Dan kita bisa merasakan bagaimana berkahnya negara tersebut sekarang, ya. Dahulunya kabilah-kabilah saling bermusuh-musuhan, negara saling perang-perangan. Dengan berdirinya negara Arab Saudi, Jazirah Arab bisa bersatu dengan kenyamanan dan ketentraman. Syariat Islam ditegakkan. Saya katakan bahwa negara Arab Saudi salah satu dari kebaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Keamanan, ketentraman yang kita rasakan
Orang-orang berhaji, berumrah dengan tentram, dengan nyaman. Salah satu kebaikan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka sering saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di sisi mata orang Arab Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di sisi orang-orang Indonesia. Bukan sekedar ulama tapi sekaligus pahlawan. Karena dia adalah seorang pahlawan dan ulama yang ikut serta dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya keturunannya sampai sekarang dihormati. Ya. Seperti mufti Arab Saudi masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Salah satu imam di Masjid Nabawi masih keturunan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala. Menteri agama masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Banyak keturunan dia yang masya Allah menjadi orang-orang alim. Ya, kemudian dituduh bahwasanya Syekh Abdul Wahab adalah dakwah syaitan. Arab Saudi ini syaitan semuanya, kan bahaya seperti itu. Hanya melihat satu lafal kemudian tidak melihat lafal-lafal yang lain. Dan sini kita dituduh itu tanduk syaitan, dakwah syaitan. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Dalam riwayat yang lain sangat jelas. Ya Rasulullah, wa fi Iraqina, tadi riwayat yang lain, ya Rasulullah bagaimana dengan Najd kami? Kenapa engkau tidak doakan? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bagaimana dengan Irak kami? Irak maksudnya. Karena Rasulullah SAW sudah sebutkan Syam, sudah sebutkan Yaman, tinggal Irak, kok Nabi tidak doain? Faraddadaha thalathan, Rasulullah SAW tidak jawab. Sampai sahabat mengulangi 3 kali, ya Rasulullah kenapa engkau tidak mendoakan Irak? Maka Rasulullah SAW berkata, bihaz zalazil wal fitan, sungguhnya di Irak itu akan muncul kegoncangan dan fitnah-fitnah, wa fiha yatlu qarnu syaitan, dan di situ akan muncul tanduk syaitan. Ternyata yang dimaksud dengan Najd itu bukan Najd di Arab Saudi, tapi Najd di mana? Di Irak. Kenapa Anda cuma melihat satu lafal, tidak melihat lafal-lafal yang lain? Memaksa-maksakan menafsirkan tanda-tanda hari kiamat dengan atau masa depan yang diramalkan oleh Nabi dengan penafsiran mentakyin, memvonis si fulan yang dimaksud dengan tanduk syaitan. Ini ketidakadilan dan kezaliman. Seakan-akan bahwasanya negara Arab Saudi itu merupakan tanduk syaitan seluruhnya. Ini enggak benar. Seorang harus adil, jangan ikut hawa nafsu. Kumpulkan seluruh lafal-lafal hadis. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Dia yang pernah memperingatkan ahlul Irak, penduduk negeri Irak. Dia berkata, "Ya ahlal Irak, wahai penduduk negeri Irak, ma as'alukum anis saghirah wa arkabakum lil kabira." Aku tidak bertanya kepada kalian tentang sesuatu yang kecil kemudian aku menjerumuskan kalian dalam perkara yang besar. Sami'tu Abi Abdullah bin Umar Sami'tu Abi Abdullah ibnu Umar, aku mendengar, ini kayaknya dari Salim ya. Dia berkata, aku mendengar dari Abu Abdullah ibnu Umar, dari Ibnu Umar, yaqul, sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna. Sungguhnya fitnah akan muncul dari sini. Wa auma abiyadihi nahwal masyriq, dan Rasulullah SAW beri isyarat ke arah timur. Min haitsu yatlu qarnu syaitan, tatkala muncul tanduk syaitan. Dia sedang berbicara tentang penduduk apa? Irak. Dia ingatkan di sini muncul banyak muncul apa? Fitnah di Irak. Jadi yang dimaksud dengan tanduk syaitan bukanlah di Najd Arab Saudi, tapi di mana? Di Irak. Dan kenyataannya benar. Lihat apa yang terjadi di Irak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang datang dari Irak. Mereka berkumpul kemudian datang membunuh Utsman bin Affan. Kemudian juga Husain radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala, dan itu juga di mana? Di Irak. Kemudian orang-orang Khawarij kabur menuju ke Irak. Kemudian firqah Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah semuanya muncul dari Irak. Kemudian fitnah Al-Mukhtar yang pernah ngaku sebagai nabi juga munculnya di mana? Di Irak. Dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan tanduk setan bukanlah Najd Arab Saudi. Najd Arab Saudi maksudnya di daerahnya Syekh Muhammad bin Wahab, tetapi maksudnya apa? Irak. Jadi kita harus mengumpulkan seluruh lafal-lafal hadis sehingga kita bisa menafsirkan dengan benar. Kemudian bukan berarti bahwasanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan akan muncul ada fitnah di Irak berarti Irak tercela terus seluruhnya. Enggak begitu juga. Yang dijelaskan oleh para ulama, yang tercela bukan tempatnya, tapi yang tercela yang tinggal di tempat tersebut. Yang tercela yang tinggal di tempat tersebut. Ya. Seperti Rasulullah SAW mendoakan negeri Yaman. Padahal di negeri Yaman pernah muncul seorang yang bernama Al-Aswad Al-Anasi, dan dia pernah ngaku sebagai nabi. Dia pernah ngaku sebagai nabi dan muncul di Yaman. Apakah tatkala ada pernah muncul seorang mengaku sebagai nabi kemudian bikin fitnah di Yaman berarti Yaman tercela seterusnya? Jawabannya tidak.
Bukankah kota Madinah pernah ditinggali oleh orang-orang Yahudi, pernah ditinggali oleh orang munafik? Apa kota Madinah menjadi tercela? Tidak, yang dicela bukan tempatnya, yang dicela apa? Yang tinggal di situ. Taruhlah benar bahwasanya ada kerusakan pernah muncul di Arab Saudi. Ya, seperti mereka katakan munculnya nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Iya, thayyib. Kalau Musailimah al-Kadzdzab pernah muncul dari Arab Saudi, apakah menjadikan Arab Saudi tercela terus? Jawabannya tidak. Berarti tempat tersebut tercela sampai hari kiamat, pusat kekufuran sampai hari kiamat? Jawabannya tidak. Irak pun demikian. Oleh karenanya banyak ulama yang tinggal di Irak. Abu Hanifah al-Kufi tinggal di mana? Di Irak. Ya. Banyak ulama, sebagian sahabat pergi ke Irak. Hussein saja ingin pergi ke Irak waktu itu. Kemudian siapa juga? Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah pergi ke Irak untuk belajar. Benar Irak sumber fitnah, tapi kita bukan berarti setiap saat fitnah terus, setiap saat sesat terus. Ini tidak benar. Maka saya katakan mereka yang benci terhadap kerajaan Arab Saudi, kalaupun Arab Saudi punya kekurangan, maka harus menilai dengan adil, ya. Bukan menilai dengan hawa nafsu. Apalagi berdalil dengan hadis, hanya melihat satu lafal kemudian meninggalkan lafal-lafal yang lain. Taib. Kemudian perkara berikutnya, kaidah berikutnya dalam menentukan tanda-tanda hari kiamat harus menggunakan hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh mengambil hadis-hadis yang palsu, dan hadis-hadis palsu yang beredar seputar tanda hari kiamat sangat banyak. Kemudian Israiliyat juga sangat banyak. Maka seorang tidak boleh berbicara apalagi tentang tanda-tanda hari kiamat, dan itu termasuk perkara yang gaib kecuali dengan dalil-dalil yang sahih. Adapun hadis-hadis yang palsu maka dibuang, tidak boleh dijadikan dalil. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir, kalau kita sedang membaca tanda-tanda hari kiamat datang dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita berusaha memahaminya dengan pemahaman para ulama. Kalau kita tidak ngerti, kita kembalikan kepada para ulama. Jangan sampai kita salah memahami. Contoh, disebutkan bahwasanya Al-Konstantiniyah atau Konstantinopel, ya, akan dikuasai oleh kaum muslimin menjelang munculnya Dajjal, Padahal kita tahu ternyata Konstantinopel pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani jauh sebelum kita, ya. Bagaimana kita memahami hadis ini? Maka para ulama menjelaskan benar bahwasanya Konstantinia pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani, tetapi nanti akan ada penaklukan kedua menjelang munculnya Dajjal. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Jangan sampai orang mengatakan, Ustaz, kan sudah dikuasai sejak dulu, kenapa Dajjal belum muncul-muncul, ya. Kenapa Anda harus memastikan bahwasanya ditaklukannya itu adalah yang dimaksud oleh Nabi? Bisa jadi ditaklukan berulang-ulang, ditaklukan kemudian dikuasai oleh orang kafir, ditaklukan lagi, dikuasai oleh orang kafir lagi, dan nanti akan ada penaklukan menjelang munculnya Dajjal. Contoh lagi tentang hadis Buhairah Tobariyah, Danau Tobariyah, yang disebutkan dalam hadis Al-Jassasah, hadis dalam Sahih Muslim tentang pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Kemudian Dajjal berkata bahwasanya akan ada sebuah danau Buhairiyah. Dia bertanya, apakah ada airnya? Ada airnya. Kata Dajjal, sebentar lagi akan habis airnya, atau akan habis. Kemudian sekarang sebagian orang melihat danau Tobariyah mulai berkurang. Kedalamannya harusnya 40 sekian meter, sekarang sudah turun 16 meter. Nah, ini berarti Dajjal sudah dari tahun 2003 sampai 2000 sekian, ya, sudah turun 16 meter. Begitu habis muncul Dajjal. Taib, kita tanya ulama bagaimana memahami hadis ini, ya. Apalagi sebagian orang kemudian mengatakan Syekh bin Baz waktu diceritakan bahwasanya Danau Tobariyah sudah berkurang airnya, kemudian dia menangis, ya. Saya berusaha mencari hal ini di internet tentang tangisan Syekh bin Baz, saya tidak dapati, ya, tentang kabar seperti ini. Tetapi bukan berarti, saya ingatkan, bukan berarti
Apalagi dia bilang Syekh bin Bas menangis. Padahal Syekh bin Bas tuh meninggal tahun 2000 berapa? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Sementara terjadi pengurangan sejak tahun 2003 sampai 2006. Ya. Paham atau tidak? Dia bilang dari tahun 2003 sampai 2006 mulai berkurang 16 meter. Syekh bin Bas waktu dengar tentang pengurangan ini dia menangis. Padahal Syekh bin Bas meninggal tahun berapa? 2000. Mungkin orang banyak, Syekh bin Bas yang lain juga mungkin banyak. Namanya sama, bin Bas. Ya. Taib. Bukan berarti tatkala dia kurang sekarang Dajjal langsung muncul. Dan ini semakin buat orang takut. Tuh, danau sudah berkurang. Bentar lagi Dajjal apa? Muncul. Apakah berkurangnya air sekarang atau nanti? Kita enggak tahu. Apalagi disebutkan dalam hadis yang lain, nanti danau tersebut penuh lagi. Seperti tatkala muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, yamurru awailuhum ala buhairatan tabariyah fayashrabuna ma fiha. Ya'juj dan Ma'juj muncul kemudian melewati danau tersebut. Lalu mereka minum air danau tersebut. Wa yamuru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Yang di belakang tidak dapat air. Tadi kayaknya ada air di situ, kok sudah habis, sudah diminum sama orang-orang di bagian depan. Menunjukkan danau Tobaria ini bisa jadi kering, bisa jadi muncul lagi airnya. Nah, apakah kering sekarang itu yang dimaksud dengan kering sebelum munculnya Dajjal atau kering nanti yang kedua kali? Kita tidak tahu. Maka untuk memastikan dengan pasti ini tidak bisa, paham? Tidak bisa, karena bisa jadi danau tersebut kering, kemudian berisi lagi, kemudian kering lagi. Ya, seperti tadi, Fathu Konstantinopel, ya, bagaimana Konstantinopel dikuasai, ditaklukkan, ternyata dikuasai lagi oleh orang kafir dan ditaklukkan lagi. Nah, pada penaklukan keberapa Dajjal akan muncul? Sulit untuk kita pastikan. Kemudian contohnya seperti hadis tentang bahwasanya di akhir zaman terjadi peperangan. Kemudian kaum muslimin berperang menggunakan kuda-kuda dan menggunakan panahan. Ya. Dalam hadis disebutkan qad allaqu suyufahum bizaitun. Kaum muslimin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Jadi menunjukkan mereka berperang dengan kuda-kuda dan panah-panah. Maka ada yang menafsirkan, oh berarti ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman segala teknologi yang kita lihat sekarang, bom dan macam-macamnya akan hilang semuanya. Sehingga orang-orang akan kembali kepada seperti masa lampau, berperang dengan kuda, berperang dengan anak panah. Ini tafsiran pertama, ada sisi benarnya, mungkin saja. Namun ada tafsiran kedua. Tafsiran kedua, kata para ulama, maksudnya kuda-kuda dan panah-panah tersebut adalah lambang kekuatan. Tidak harus seperti kuda dan panah-panah tersebut. Karena Nabi SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang dulu pemahaman mereka tidak sampai seperti sekarang. Kalau dia bilang, oh nanti akan ada bom atom, akan ada bom ini, para sahabat ini apa itu? Para sahabat bingung mungkin ya. Dalil yang menguatkan hal ini, Rasulullah SAW pernah berkata kepada istri-istri beliau. Bahwasanya yang paling pertama menyusulku asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Kata Rasulullah SAW, yang paling pertama menyusulku meninggal di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Waktu Rasulullah SAW meninggal, istri-istri Nabi ngukur-ngukuran tangan. Siapa yang paling panjang? Ternyata yang paling panjang tangannya Saudah. Siapa? Saudah. Kenyataannya yang pertama kali meninggal bukan Saudah, tetapi Zainab. Ternyata maksud Nabi orang yang paling banyak sedekah. Jadi panjang tangan dalam versi Arab artinya apa? Banyak sedekah. Kalau versi Indonesia, tukang nyolong ya. Versi Arab artinya suka sedekah. Jadi Rasulullah SAW terkadang berbicara sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan berarti dohirnya panjang tangan harus ya, seperti itu. Jadi mau saya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tentang tanda-tanda hari kiamat, kita harus kembalikan kepada para ulama. Apa maksudnya? Jangan segera kita langsung kita terapkan, oh maksudnya begini, sebentar lagi hari kiamat, sebentar lagi muncul Dajjal dan macam-macamnya, sehingga membuat orang-orang ragu atau orang-orang ketakutan, padahal tidak demikian. Tidak demikian. Dan hati-hati, di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh namun laris. Berulang-ulang di tempat kita ada orang ngaku sebagai nabi. Berulang-ulang muncul nabi ini, muncul lagi nabi yang lain, muncul nabi di Kerawang, muncul nabi, subhanallah. Nabi di Bogor sudah muncul belum? Belum, alhamdulillah. Ada yang ngaku sebagai nabi, ada yang ngaku sebagai Imam Mahdi, ada yang ngaku sebagai ini, alhamdulillah belum ada yang ngaku sebagai Dajjal sampai sekarang. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sekedar yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, agar kita lebih berhati-hati dalam menerima berita, dalam menerima ceramah, jangan sedikit-sedikit kemudian kita share membuat orang ragu. Ingat,
Yang ditanya bukan yang menyampaikan saja, bahkan yang menge-share juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek dulu. Jangan sedikit ada kabar kemudian di-share. Tanyakan ke ustaz bagaimana berita ini, benar atau tidak. Jangan langsung main share, jangan langsung main share. Terutama ibu-ibu, hati-hati ya, jangan cepat terprovokasi sehingga menge-share apa yang masuk ke dalam HP kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini hadiah ya. Ini pertanyaan. Baik, kita pilih pertanyaan yang bisa kita jawab. Pertanyaan tentang hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Adakah penjelasan letak pulau tersebut? Setahu saya belum menemukan penjelasan tentang letak pulau tersebut. Karena disebutkan Tamim Ad-Dari waktu berlabuh dia terombang-ambing, ya. Seakan-akan tersesat kemudian terdampar di suatu pulau, di situ dia ketemu Dajjal. Berarti Dajjal sudah ada, ya. Dajjal sudah ada namun terbelenggu. Bukan baru lahir dengan bermata satu di zaman sekarang, enggak. Dia sudah ada namun dia terbelenggu dan dia akan muncul suatu hari. Adapun di mana letak pulau tersebut, antum mau tahu buat apa? Mau ke sana? Tidak disebutkan di mana, ya. Jangan kemudian kita mengatakan oh di segitiga Bermuda, di inilah, seperti sebagian orang dalam bukunya ini macam-macam tafsirkan macam-macam. Hati-hati. Antum sedang berbicara tentang agama Allah. Tidak boleh antum menafsirkan ternyata salah. Mending kembalikan kepada para ustadz atau kepada para ulama. Jangan mencoba-coba yang antum tidak punya ilmu. Mohon dijelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj serta tembok Dzulkarnain, tembok besi. Karena banyak yang menyampaikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu bangsa Tartar dan Mongol. Terima kasih ya. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul menjelang apa hari kiamat. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Dan mereka sangat kuat. Dan waktu itu muncul di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam muncul di zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul, kemudian datang Dajjal, bikin fitnah sana sini. Datang ke setiap negeri, banyak orang terfitnah. Banyak orang menganggap dia Tuhan. Maka Imam Mahdi tidak bisa berhadapan dengan Dajjal. Maka Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan para ulama mengatakan Nabi Isa alaihissalam ya tidak meninggal, tidak disalib, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidak, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ullahu ilaihi, tapi Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan, Ustaz, buat apa Nabi Isa tidak dimatikan seperti nabi-nabi yang lain? Nabi Isa dibiarkan hidup atau diangkat oleh Allah untuk diturunkan di kemudian hari, dalam rangka untuk membantah orang-orang yang salah paham tentang Nabi Isa. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa anak zina dan mereka menganggap mereka telah membunuh Nabi Isa. Ternyata nanti di akhir zaman Nabi Isa turun dalam kondisi apa? Hidup. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan yang berhak disembah. Ternyata Nabi Isa turun di akhir zaman, bahkan salat, beribadah kepada Allah, bahkan jadi makmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia berjalan hidup seperti biasa 7 tahun atau 40 tahun, kemudian meninggal dunia dengan cara wajar. Jadi ada hikmah turunnya Nabi Isa untuk membenarkan umat Islam dan untuk membantah kaum Yahudi dan membantah kaum apa? Nasara, ya. Dan setelah Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa turun, Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya, mereka sekarang sedang dihadang oleh tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain. Setiap mereka bolongin, kemudian tertutup lagi. Setiap mereka bolongin, tertutup lagi sampai Allah izinkan. Jadi mereka beranak pinak dari dulu sampai sekarang. Terus beranak pinak tertutup dalam satu tembok. Tembok itu di mana kita enggak tahu. Tembok itu di mana kita tidak tahu, ya. Allah menutup mata kita seluruhnya, ya. Jangan sampai orang berusaha mencari tembok apa? Ya'juj dan Ma'juj, saya ingin cari. Terus ente kalau sudah ketemu mau saya bor. Oh, jangan dibor sekarang. Bahaya. Cari-cari enggak akan ketemu, ya. Nanti ada suatu saat akan dibor oleh mereka dan mereka akan keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Min kulli hadabin yansilun. Mereka turun dengan banyak dan tadi bayangkan lewat suatu danau, depannya lewat, minum semua, belakang sudah enggak dapat. Berarti air danau langsung habis. Minumnya enggak pakai air botol, air aqua, langsung apa? Air danau habis. Luar biasa. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk pergi. Ya, karena kata Allah kalian tidak akan mampu menghadapi mereka. Maka Nabi Isa pun pergi, berlindung di balik gunung bersama kaum muslimin yang tersisa pada waktu itu. Akhirnya Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj.
Adapun mengatakan mereka adalah orang Mongol, orang Tartar, itu tidak benar. Ya. Karena setelah mereka muncul nanti menjelang hari di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, sementara Tatar dan Mongol pernah memang membinasakan kaum muslimin, terjadi perang yang dahsyat, tapi itu jauh, ya. Jauh dan Nabi Isa belum apa? Belum muncul. Afwan Ustaz, bukankah Dajjal sudah lahir sesuai dengan derajat hadis Tamim Ad-Dari? Masalah hadis Tamim Ad-Dari sendiri memang ada diperselisihkan oleh para ulama, Ya. Tapi kalau kita memilih pendapat bahwasanya hadis tersebut sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, maka kita katakan Dajjal sudah ada. Dajjal sudah ada dan dia sudah lahir, ya, dan dia sudah lahir namun dia sedang terbelenggu, ya. Karena sebagian ulama berpendapat lagi, karena tadi saya katakan khilaf, apakah Ibnu Sayyad yang hidup di zaman Nabi adalah Dajjal atau bukan? Ada khilaf di kalangan para sahabat. Nah, bagaimana mengkompromikannya dengan hadis Tamim Ad-Dari bahwasanya Dajjal sedang dibelenggu? Ya, ini ada penjelasan di kalangan para ulama. Ya, intinya kalau kita memandang bahwasanya dan itu hadis yang sahih, maka kita katakan Dajjal sudah apa? Sudah lahir, ya. Bukan baru lahir sekarang dan yang lainnya. Karena ada yang mengatakan Dajjal lahir di zaman Nabi Musa. Enggak ada dalilnya, Kita enggak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Oh, Dajjal sudah muncul di zaman Nabi Musa, ya. Oh, Dajjal adalah Samiri. Di mana dalilnya? Apakah ada dalilnya? Kalau ada kita katakan iya, kalau enggak ada enggak usah kita berbicara. Yang penting Dajjal sudah ada, tinggal dia muncul. Kapan munculnya wallahu alam bisawab. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah benar di negeri Syam sudah muncul orang-orang yang berjihad dengan mengatasnamakan Daulah Islamiyah, ISIS maksudnya, yang mana Daulah Islamiyah merupakan cikal bakal pasukan Imam Mahdi? Wah, ini kalau ternyata ISIS adalah cikal bakal Imam Mahdi, mengerikan, ya. Bayangkan, kafirkan sana sini, bunuh orang, bunuh kaum muslimin. Ya, ini bukan cikal bakal Imam Mahdi, ya. Para ulama sepakat mereka adalah berciri-cirikan kelompok Khawarij, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, usia mereka muda, ya, hudatsa'u al-asnan, sufahaul ahlam, mereka muda, kemudian mereka bodoh, ya, kemudian membunuh kaum muslimin, ya, yaqtulun ahlal Islam wa yada'una ahlal authan, mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala. Dan ciri-ciri ini semua ada pada ISIS. Bahkan sebagian ulama banyak yang memvonis mereka Khawarij, karena Khawarij akan muncul terus sampai menjelang hari kiamat. Terus, ya. Dan benar, antum lihat orang-orang ISIS, ya, mereka muda-muda, yang pertama. Yang kedua, tidak ada seorang ulama pun di belakang mereka, enggak ada. Mana sebutkan orang ISIS yang dahulu seorang alim, kemudian punya buku yang diakui faqih, kemudian dia jadi ISIS? Enggak ada. Nah, kalau tidak ada orang lain di antara mereka, terus mereka paham agama dari siapa? Ini sudah bantahan yang telah. Kalau gitu, mereka paham agama dari siapa kalau begitu? Agama ini tidak sembarang. Kata Ibnu Sirin rahimahullah tadi, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khiduna dinakum. Agama itu adalah, ilmu adalah agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Sekarang ISIS, mana ulamanya? Ahli hadiskah? Ahli fikihkah? Enggak ada. Tahu-tahu muncul negara tersebut, kemudian membunuh sana sini, membunuh kaum muslimin, ya. Luar biasa kesadisan mereka, ya. Kemudian ciri ketiga, membunuh kaum muslimin, tidak menyerang orang-orang kafir. Sampai sekarang katanya mereka cikal bakal pengikut Imam Mahdi. Kenapa banyak? Kenapa tidak menyerang Yahudi? Kenapa tidak pernah menyerang Yahudi? Tinggal belok sedikit serang orang Yahudi. Kenapa? Kenapa kok yang dibunuh kaum muslimin? Kenapa? Tanda tanya besar. Oleh karenanya seorang jangan terpedaya cuma gara-gara benderanya warna hitam kemudian dikatakan pengikut Imam Mahdi. Antum pulang bikin bendera hitam di depan rumah. Pengikut Imam Mahdi sudah muncul dari Bogor. Bermula dari Masjid Raya Bogor.
Berapakah jumlah Dajjal? Waduh. Dajjal super cuma satu. Tapi Dajjal-Dajjal kecil banyak. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan di antara hikmah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Tatkala kita tasyahud, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya Dajjal. Padahal Dajjal super belum muncul. Kenapa? Sebagai peringatan, ada Dajjal-Dajjal kecil. Pendusta-pendusta kecil itu para dukun. Dan sekarang betapa banyak orang terpedaya dengan dukun. Padahal dukun itu kesaktiannya cuma sedikit. Mungkin kalaupun bisa loncat paling 5 meter, 10 meter. Bisa terbang mungkin 1 meter jatuh lagi. Ya. Dukun itu saja sudah banyak orang yang percaya sama dukun, ya atau tidak? Di tanah air kita itu kalau kita sensus dukun jumlahnya berapa? Banyak sekali. Setiap kampung banyak dukun. Di Bogor saja mungkin banyak, saya yakin. Belum di tempat lain. Bahkan sebagian dukun diekspor ke Malaysia, saya dengar. Dan banyak orang terpedaya dengan dukun, berobat tidak sembuh pergi ke dukun, ya, bikin pelet sama dukun, santet sana dengan dukun, dagangan laris pakai dukun, supaya membuat dagangan orang tidak laris pakai apa? Dukun. Dan luar biasa. Indonesia luar biasa. Sampai saya punya teman pernah buka warung bebek di Yogyakarta. Ustadz, ya Allah, saya tidak sangka Ustadz. Kenapa? Ya Ustadz, kita diganggu sama orang, baru masak nasi ceklek buka langsung basi. Subhanallah. Kemudian pekerja-pekerja saya pada kemasukan. Waduh, saya bingung. Akhirnya apa? Saya sama istri kita ngerukyah satu hari, kita baca Quran di warung saya. Begitu kita selesai baca Quran, banyak orang datang beli. Tapi capek juga tiap hari begitu harus ngerukyah terus. Mulai satu kemasukan, udahlah ganti tempat saja. Sampai begitunya di Indonesia ya. Dukun apa? Luar biasa. Tapi ya oleh karena Rasulullah SAW memperingatkan kita berlindung kepada Dajjal kecil. Nah, Dajjal kecil ini banyak ya. Banyak ya. Adapun Dajjal yang super cuma satu aja lah. Kalau dua bahaya. Satu aja sudah bahaya, apalagi apa? Dua. Mudah-mudahan dia tidak punya kembaran. Kalau punya kembaran bahaya. Tapi ya sering saya sampaikan, aneh ya. Dukun-dukun Indonesia itu sakti-sakti ya. Luar biasa. Tapi main bola tidak pernah menang ya. Padahal kalau dukun-dukun tersebut bersatu ya, kemudian bola ditendang, tinggal belokkan sedikit kan bisa. Jadi menang terus. Tapi ternyata tidak pernah menang ya. Tidak pernah menang ya, karena dalam dukun juga ada kode etiknya ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa agama akan kembali ke Madinah? Bukan agama, disebutkan annal iman ya, akan kembali ke Madinah. Ya, ya'rizu ilal Madinah. Ya. Sebagaimana ular akan kembali kepada lubangnya ya. Jadi iman akan kembali ke kota Madinah. Ya, ini menunjukkan dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada penyimpangan, kerusakan, insyaallah akan dihilangkan oleh Allah cepat atau lambat ya. Jadi kota Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak orang yang tidak berilmu tapi tidak berilmu, tidak paham agama. Tapi pada sok pintar dan sok paham kalau ngomongin agama. Apakah itu tanda hari kiamat? Iya, jelas tadi. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilmu wa yadhharul jahlu. Akan berkurang ilmu dan banyak kebodohan. Dan di antara perkara yang paling orang hobi untuk bicarakan adalah bicara tentang masalah agama. Ya. Apalagi ada dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Saya baru baca kemarin perkataan orang liberal, mengerikan. Kata dia, Allah saja tidak kita ibadahi tidak apa-apa, apalagi maksiat katanya. Subhanallah. Orang Islam ini ngaku Islam. Akhirnya banyak orang-orang yang seperti dia katakan lagi, ya, homoseksual tidak mengapa. Ngapain Allah urusin masalah-masalah kelamin? Itu bukan urusan Allah. Subhanallah, ngomong kurang ajar seperti itu. Berarti zina enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa, mau macam-macam enggak apa-apa semua. Allah itu sayang kepada kita, maka Allah turunkan syariat. Kemudian dia bilang, ngapain Allah urusin masalah kelamin mau bebas, mau laki-laki apa masalahnya? Ada lagi yang ngomong, kalau memang homoseksual haram, tentu Allah akan turunkan azab. Sebagaimana Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ini orang banyak praktek homoseksual, Allah tidak turunkan azab, berarti tidak apa-apa. Bantahnya gimana? Bantahnya sini, coba kamu ke sini, saya penggal kepalamu. Allah turunkan azab atau tidak? Kalau Allah tidak turunkan azab, berarti menyembelih kepalamu itu halal dong. Gimana pemikiran seperti ini bahaya ya. Apakah semua yang terjadi seorang tidak diadab berarti hukumnya halal? Banyak orang koruptor yang selamat tidak diadab berarti halal? Banyak orang membunuh orang lain tidak diadab oleh Allah berarti halal? Subhanallah, aneh. Keluar dari mulut-mulut apa? Mulut-mulut mereka.
Apakah Dajjal akan masuki setiap negeri? Dapat diartikan karena zaman ini telah menyebarkan berita-berita dengan mudah melalui media internet. Kita ambil zahirnya. Zahirnya Rasulullah SAW mengatakan laisa baladun illa sayata'uhu Dajjal. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak kakinya oleh Dajjal. Dan Dajjal akan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Yaumun kasana. Kata Rasulullah SAW, ada satu hari seperti setahun. Dan kita beriman. Sehari bukan 24 jam. Sehari semalam ukurannya 365 hari. Wa yaumun ka syahrin. Ada satu hari seperti sebulan. Wa yaumun ka jum'ah. Ada satu hari seperti sepekan. Wa sairu ayami ka ayamikum. Dan sisa harinya yaitu hari ke 4 dan seterusnya seperti hari-hari kalian. Dan 365 hari satu tahun, hari pertama itu cukup untuk Dajjal keliling-keliling. Apalagi dia seperti angin yang berhembus ya. Dia akan mendatangi setiap tempat. Wallahu alam apakah ini maksud tempat-tempat besar, kota-kota besar, tapi yang jelas Dajjal akan mendatangi. Dan dia mampu untuk apa? Melakukan demikian karena kecepatan dia yang begitu apa? Begitu cepat untuk memfitnah banyak orang, ya. Bisa jadi yang dimaksud kota-kota besar, tetapi yang jelas dia benar-benar datang bukannya sekedar media. Bukan hanya sekedar media atau berita, tapi dia benar-benar datang untuk memfitnah sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana menurut Ustadz mengenai segitiga Bermuda? Ya. Segitiga Bermuda saya tidak tahu ya. Ada apa di situ saya tidak tahu. Bagaimana pendapat tentang khilafah akan tegak pada tahun 2020 Masehi? Berdasarkan hadis Allah menurunkan pemurni agama Islam setiap 100 tahun sekali. Karena khilafah Islamiyah berakhir pada tahun 1124 Masehi. Apakah hadis tersebut sahih? Benar bahwasanya Allah akan memunculkan pembaharu setiap 100 tahun sekali. Ya. Namun bukan berarti pembaharu tersebut harus mendirikan khilafah. Paham? 100 tahun sebelumnya sudah ada pembaharu. 100 tahun sebelumnya ada pembaharu terus setiap tahun. Kata para ulama maksudnya yaitu para ulama yang mempermurnikan lagi ajaran agama Nabi Muhammad SAW yang telah dikotori dan disimpangkan oleh sebagian umatnya. Bukan pembaharu harus berdiri apa khilafah. Kalau kita mengkaitkan antara pembaharu dengan khilafah, berarti setiap 100 tahun ada khilafah yang baru. Paham? Paham maksudnya? Ya. Jadi pembaharu tidak mesti harus mendirikan apa? Khilafah. Dan hati-hati, begini sangat berbahaya menafsirkan seperti ini. Nanti apa kalau kita salah tafsirkan, nanti banyak orang mendustakan hadis-hadis Nabi. Oh, nah hadis Nabi ternyata ngawur. Ini sudah tahun 2017, 3 tahun lagi khilafah muncul. Kalau enggak muncul, waduh hadis Nabi ngawur, palsu, Nabi pendusta, bahaya. Oleh karena jangan sembarang menafsirkan dan jangan juga menyebarkan. Jangan ikut-ikutan apa? Menyebarkan. Baik, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta menjadikan kajian kita ya lancar, dan kita terima kasih kepada DKM Masjid Raya Bogor dan juga jajaran pemerintah yang bantu terlaksana acara ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.